Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina dengan NIM 2001230 dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita simak bersama. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai pengertian sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Berikut adalah komponen dari sistem peredaran darah itu sendiri. Nah, yang pertama ada jantung, lalu yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Nah, teman-teman, tentunya setiap manusia memiliki sistem peredaran darah masing-masing. Ada yang tahu tidak letak jantung manusia terdapat di mana? Ya, betul sekali. Jantung manusia terdapat di rongga dada sebelah kiri. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kita sama dengan kepalan tangan kita masing-masing. Jika dilihat lebih dekat, maka penampakan jantung dapat dilihat pada gambar. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada serambi kiri, lalu ada bilik kiri, kemudian yang ketiga ada serambi kanan, dan yang keempat ada bilik kanan. Nah, agar ruang darah dalam jantung tidak bercampur, maka jantung memiliki sekat yang disebut dengan katup jantung. Bisa dilihat pada gambarnya ya, terdapat 2 katup. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah terdapat di serambi kiri maupun serambi kanan. Selanjutnya ada proses kontraksi atau sistole, di mana otot jantung seperti menegang sehingga jantung seperti menguncup, sementara darah terdapat pada bilik kiri maupun bilik kanan. Jadi, setiap kali jantung berdenyut lalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus, maka hal tersebut akan terjadi selama manusia tersebut hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Pembuluh darah pertama yaitu ada pembuluh arteri atau pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Biasanya berwarna merah, terlihat pada pembuluh darah nadi terbesar yang disebut aorta. Lalu ada pembuluh nadi. Kemudian ada pembuluh kapiler atau pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke setiap organ tubuh manusia. Pembuluh darah ini sangat kecil sekali. Lalu ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Selanjutnya ada arteri pulmonalis, adalah pembuluh darah yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada pembuluh pulmonalis, yaitu pembuluh yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikut ini adalah proses jantung berdenyut seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka inilah cara kerjanya. Nah, saat relaksasi, bentuk jantung mengembang atau diastol, dan darah masih berada di serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian, katup jantung terbuka, lalu darah menuju ke bilik. Nah, saat berkontraksi atau sistole, bentuk jantung menguncup dan darah dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, lalu ke paru-paru, kemudian ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Proses tersebut secara terus-menerus di setiap jantung itu berdenyut. Nah, bisa diperhatikan pada ilustrasi gambar, warna darah merah artinya darah kaya akan oksigen atau O2 dan sari makanan. Nah, sedangkan warna darah biru artinya darah kaya akan karbon dioksida atau CO2 dan sedikit sari makanan. Saat darah masih berwarna biru dan dipompa jantung menuju paru-paru, artinya darah itu banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Saat kita bernapas, kita menghirup oksigen atau O2. Oksigen ini diikat oleh darah sehingga darah menjadi warna merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Sementara karbon dioksida dikeluarkan oleh paru-paru melalui hidung. Di saat bersamaan juga, di saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali yang menuju paru-paru, darah masih berwarna merah
karena mengandung oksigen. Tetapi sebaliknya, ketika sari makanan dipaksa oleh tubuh, maka darah akan mengandung karbon dioksida dan akhirnya berwarna biru lagi. Proses ini terus-menerus terjadi selama manusia itu hidup dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peredaran darah manusia. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.